fungsi lahan dari perkebunan teh ke perkebunan sayur itu tidak boleh berdampak pada aspek ekologi, apalagi bencana lingkungan. Apabila aspek-aspek proseduralnya tidak terpenuhi dan dampak lingkungan dalam jangka panjang itu akan terjadi, maka tadi kita meminta untuk dihentikan dan tidak diteruskan. Dan pemerintah daerah saya minta fokus untuk melakukan penataan konservasi. Bahasa kasar begini, kalau ditanamin teh tidak untung, ya sudah tanamin pohon saja. Tidak dapat aspek ekonomi, tapi dapat aspek ekologi. Tapi ekologi pun dapat ekonomi, karena wisata itu ekonomi. Terus yang kedua, kita juga ingin daerah ini tumbuh menjadi daerah yang menghasilkan pohon manis yang baik dengan buahnya. Kemudian juga daerah yang tumbuh perikanan air tawar, serta daerah tumbuh ekologinya, penataan lingkungannya, konservasinya, sehingga semuanya nanti akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Orang sini udah cukup kaya. Kalau kita ingin dapat udara seperti ini harus bayar listrik, harus bayar AC. Orang sini nggak usah bayar listrik, bayar AC udah dapat udara seperti ini. Tentunya ini udara yang sangat mahal. Karena di sini ada tuan rumah yang dapilnya di sini. Disilakan Bapak Sutrisno untuk memimpin acara ini. Terima kasih. Kalau saya mah tetangga sebelah, Pak. Sering kesini naik motor. Enggak, Pak? Selamat pagi dan salam sejahtera buat sekalian. Dan saya berhormat Pak Ketua Pimpinan Rombongan, para teman-teman anggota Komisi 4 yang hadir, para pejabat dari Kementerian Pertanian, KKP, Lingkungan Hidup, PPN 8, umat dari pemerintah daerah. Terima kasih Pak. Sebelum Bapak-Bapak hadir, saya sudah duluan datang meninjau kondisi lahan kebun teh yang memang mau dialih fungsikan. Karena laporan saya di dapil saya sudah 5 kali lapor kepada saya. Dan kemarin saya meninjau, saya sepakat dengan Pak Dedi, kita ini kan dalam membangun berwawasan lingkungan. Terus terang saja posisi lahan kebun teh ini ya sangat terjal, kemudian dengan kemiringan yang tinggi, kemudian tidak jauh dari kebun teh yang akan dialihfungsikan itu adalah pemukiman penduduk yang padat. Oleh karena itu dipastikan manakala ini akan diteruskan pasti akan berdampak pada kerugian rakyat kita. Oleh karena itu saya sepakat Pak Ketua Komisi 4 harus bersikap untuk menghentikan aktivitas itu. Persoalannya ini bukan hanya persoalan kebun teh yang dialihfungsikan, pohon-pohon penahan air hujan termasuk batu-batuan pun akhirnya juga dibongkar semua. Dan manakala dengan alasan akan ditanamin kebun tanaman kentang, itu saya perhatikan seluruh mayoritas lahan itu adalah batu-batuan. Bagaimana akan tumbuhnya? Di wilayah saya, di wilayah Majalengka itu walaupun tanahnya bagus, agak rentan tanaman kentang. Oleh karena itu saya minta Direktur PTN 8 untuk mempertimbangkan segala macam langkah apapun, ya jangan justru merugikan rakyat. Kami hadir, pemerintah hadir, hakikatnya adalah untuk melayani rakyat agar rakyat hidup lebih baik. Kehadiran dan rencana merubah tanaman untuk tanaman lain bukan akan memberikan nilai tambah buat rakyat, tapi rakyat sekitarnya akan juga terjadi kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Dan nanti BPBD akan dirumuskan terus ya, akibat gugatan rakyat bahwa dampak daripada perubahan itu berdampak pada kesulitan rakyat. Di Papua juga hadir, kemarin juga hadir bersama-sama saya. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa pimpinan Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Tadi bersama-sama dengan Komisi 4 kita telah mengunjungi area yang ada di hulu Kabupaten Subang ini,
yang memang ada peralihan fungsi dari kebun menjadi pertanian. Ini memang berdasarkan dari kajian Pak kami Pak, dan juga kita juga harus mencarikan solusi untuk bersama. Nanti kita akan cek kembali terkait dengan RT RWP maupun RT RWK yang fungsi daripada hulu itu apakah sudah sesuai dengan sesuai dengan bentukannya. Termasuk adalah fungsi lindung, fungsi budidaya, dan juga fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi kita cek, karena berdasarkan data di kita, lokasi yang tadi kita cek itu memang kondisinya adalah lahan kecil. Jadi memang harus diperbaiki dan juga dikembalikan. Nah, kemudian kita juga cek sebenarnya di beberapa lokasi di sekitarnya itu saya tidak tahu apakah dari perkebunan atau dari PT Bintang itu juga sebenarnya sudah membuat apa itu namanya kolam-kolam retensi. Itu ada 17 namun tidak memadai atau kurang memadai akibat hujan yang sangat lebat yang kemudian menyebabkan aliran air tersebut menjadi meluap atau menebar sampai. Dan kemudian kita juga cek bahwa lokasi dari hulu sampai dengan hilir ini drainasenya kurang Pak. Jadi kita harus bersama-sama. Ada solusi antara yang harus dilakukan dan juga ada solusi jangka panjang yang harus kita lakukan. Karena tadi kondisinya sudah terbuka, berarti kita juga harus memikirkan solusi jangka pendek agar tidak terjadi kembali banjir seperti yang sudah terjadi. Yang pertama, dibuat drainase yang memadai Pak. Kalau kita lihat di kiri kanan jalan ataupun di sekitar lokasi itu drainasenya kurang memadai. Termasuk adalah dibuat embung-embung untuk menampung air hujan agar bisa tertampung pada lokasi-lokasi yang memang sudah berkurang fungsinya tadi. Nah, selain itu juga di area-area pemukiman kita juga perlu kita lihat tadi drainasenya juga kurang. Kalau kita lihat di lapangan bola yang tadi kita lewati itu di sekitarnya tidak ada drainase dan ini juga menyebabkan terjadinya banjir yang tidak tidak terselesaikan di sana. Selain tadi drainase ataupun saluran yang yang harus kita buat juga termasuk adalah saluran pembuangan airnya menuju kepada wilayah-wilayah atau sungai di dekat lokasi tersebut. Kemudian juga selain drainase yang perlu kita pikirkan, yang kedua adalah juga membuat sumur resapan. Ini juga menjadi salah satu alternatif. Dan kemudian kita juga akan melihat sungai-sungai yang ada di sekitar. Dan ini juga perlu kita lakukan untuk teknik konservasi tanah dan airnya, yaitu dengan pengendalian dam pengendali dan juga dam penahan. Ini fungsinya adalah untuk menahan erosi air maupun tanah yang terjadi di sana. Dan jika perlu, kalau kita lihat tadi ternyata drainasenya ini sudah banyak sudah banyak tertampung atau menumpuk sedimen. Dan ini juga perlu dilakukan pengerukan karena kalau tidak seperti itu terjadi hujan lagi akan semakin menambah drainase endapannya sehingga akan terjadi banjir. Dan kemudian tadi solusi jangka panjangnya tentu saja tadi pada lokasi tersebut harus kita lakukan penanaman untuk tanaman-tanaman keras yang fungsinya nanti adalah untuk menahan erosi maupun aliran runoff air yang turun dari atas. Itu harus dikerjakan. Apakah nanti dalam bentuk agroforestry jika memang secara aturan diperkenankan atau tadi kebun forestry kalau kita lihat tadi di sepanjang jalan untuk pertanian, untuk teh itu juga ada tanaman-tanaman kerasnya dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang bagus dan terus harus dilakukan Pak. Nah, dan juga tadi disampaikan bahwa Kabupaten Subang ini juga Pak Trisno tadi menyampaikan akan membangun di bawah di dekat dengan tanaman beras. Kami siap untuk mendukung masyarakat untuk menyiapkan bibit-bibit terutama adalah bibit-bibit produktif
selain berfungsi untuk ekologi juga akan berfungsi untuk ekonomi, tambahan ekonomi bagi masyarakat. Dan kami secara simbolis nanti akan kita berikan bibitnya, bibit manggis seperti yang diharapkan, dan ke depan kita akan support ataupun kita siapkan bibit-bibit sesuai dengan kondisi tanah ataupun karakteristik tanah yang ada di sini, dan tentu saja sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan, kami mohon kerjasama semua pihak karena masalah yang ada di Indonesia ini tidak akan bisa terselesaikan hanya dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan pelaku usaha. Ini sudah sama-sama harus kita selesaikan solusinya, termasuk juga masyarakat yang juga harus kembalikan lahan itu, tanam ini tanaman keras. Ini daerah hulu ini, tingkat kemiringan sangat tinggi. Ya. Kemarin itu kan ada penghalang bantaran tanaman teh, sehingga hujan itu tidak cepat turun ke bawah. Ini kan begitu cepat lari ke pemukiman, tingkat volumenya sangat tinggi. Jadi kalau itu akan dipaksakan, ya pasti akan terjadi bencana besar. Oleh karena itu, dari Pemda Kabupaten Subang ada nggak yang mati? Ya. Dari Bapak dari mana? Ya, baik Pak, makasih. Ya. Betul tadi disampaikan sama pemimpinnya, disampaikan sama Ibu dari lingkungan itu. Ada izin nggak? Tutup kerja dari izin. Ya. Keluar dari dalam Subang, Bupati Subang sedang minta kepada Menteri LHK, ya, pemanfaatan Gunung Tangkuban Parahu semuanya dikelola oleh korporasi. Dampak daripada macetnya di Subang, kejahatan di Subang, itu yang menangani adalah Kabupaten Subang. Tapi Kabupaten Subang tidak dapat apa-apa. Jangan menambah lagi beban bagi Kabupaten Subang, jangan lagi menambah beban di rakyat Subang. Tolong itu semua tinggalkan, ganti dengan tanah keras. Terima kasih. Secara teknis itu sekarang kewenangannya ada di Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, ya kan? Segera laksanakan penghentian kegiatan, ya kan? Dan di polis lain agar tidak dilanjutkan kegiatan. Itu Pak? Nah, dengekeun gua tanya, bukan tugas itu lain gua aing teh. Mohon ya. Terima kasih. Dan terima kasih Pak. Itu kan? Silakan. Pak, mohon maaf ya, untuk PTPR, tolong pakai otoritas itu untuk kepentingan rakyat. Ya, ini untuk PTPN Pak. Tolong pakai kewenangan bapak-bapak itu untuk kepentingan rakyat. Betul ada orientasi profit oriented, diversifikasi usaha, tetapi perspektif ekologi itu harus yang utama. Jadi jangan suka-suka Pak. Yang ngomong tadi udah Ibu Dirjen, itu wilayah hulu tangkapan, gak bisa ditolerir untuk kentang dan lain-lain. Kami DPR mencurigai Pak, kentang ini hanya sasaran antara untuk penguasaan lahan, untuk dikonversi lagi yang lain. Terus terang Pak, yang hal-hal kayak gini jangan main-main lagi. Taruhannya bencana, longsor, masyarakat yang akan menderita. Terima kasih.